Oke, sekarang kita akan melihat data rasionalisasi SNBP 2026 untuk Universitas ITB dulu lah. Oke, karena ITB kan ini per fakultas, jadi tidak terlalu banyak nanti datanya. Oke, kita lihat Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Kampus Cirebon untuk S1 terlebih dahulu. Oke, di sini ada datanya. Kuotanya 52, peminatnya 160 dan naik menjadi 200. Oke, naik stabil, kemudian keketatannya 12%. Oke, mapel pendukungnya di sini ada fisika dan matematika tingkat lanjut, kemudian tidak disarankan lintas jurusan. Nah, untuk yang punya sertifikat pendukung, berarti nilai rata-ratanya disarankan 86,553. Kemudian kalau tanpa sertifikat pendukung itu disarankan lebih tinggi gitu ya. Oke, jadi ini nilai ini hanya saran saja gitu. Jadi bukan berarti kalau misalkan kalian 90 itu masuk gitu ya. Jadi ini digunakan sebagai perbandingan nantinya. Jadi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kalian menentukan prodi ataupun univ mana sih yang cocok untuk di SNBP kali ini. Oke, yang kedua ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian S1. Oke, di sini udah ada ya. Naiknya sedang, keketatannya 19%, kemudian mapel pendukungnya fisika dan matematika. Oke, ini dengan sertifikat, ini tanpa sertifikat 87. Kemudian yang ketiga ada FMIPA S1. Oke, keketatannya 21,15%, sedang ya karena kuotanya itu 136, peminatnya 500, berarti seperlimanya lah kayak gitu. Saran pemilihan tempatnya bisa pilihan 1 atau pilihan 2. Kemudian mapel pendukungnya itu adalah matematika dan matematika TL ternyata, jadi dua-duanya matematika. Oke. Kemudian ini untuk FMIPA matematika ya, FMIPA M S1. Oke, udah jelas pasti mapel pendukungnya matematika dua-duanya gitu ya. Kuotanya lumayan lebih sedikit daripada yang barusan, 77, peminatnya 600. Oke. Dengan sertifikat pendukung ini rata-ratanya, ini tanpa sertifikat pendukung. Kemudian untuk seni rupa dan desain kampus Cirebon. Oke, kuotanya 43, peminatnya 83. Oh, hampir 50% itu ya. Oke, statistiknya naik stabil, peminatnya ini bisa pilihan 1 atau pilihan 2. Mapel pendukungnya disarankan seni budaya dan matematika, dibolehkan lintas jurusan. Kemudian tanpa sertifikat pendukung itu 85. Jadi kita ngikut ke nilai yang tanpa sertifikat pendukung aja, karena itu kan gede ya. Jadi kalau misalkan lebih besar daripada tanpa sertifikat pendukung, semoga aja aman itu nilainya. Kemudian Fakultas Seni Rupa dan Desain S1 di kampus Ganesha ini ya. Wah, ini sangat ketat sekali. Kuotanya 108, peminatnya 1300, kemudian 1100, tapi turun sedang sih. Oke, ini sama. Nah, di sini tanpa sertifikat pendukung ternyata nilai rata-ratanya 90. Oke. Coba ada apa lagi di sini? Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Oke, ini ada statistik peminatnya, kemudian ada mapel pendukungnya fisika dan matematika, kemudian rata-ratanya 89,09. Kemudian teknik pertambangan. Oke, kampus Cirebon ya. Ini rasio keketatannya 9%, naik sedang, mapel pilihannya mapel pendukungnya fisika dan matematika. Oke, saran rata-rata rapot 5 semesternya yaitu 90. Oke, kita lihat apakah ada yang request. Oke, perminyakan. Pertambangan perminyakan S1. Kalau tadi kan kampus Cirebon ya. Oke, ini kampus Ganesha. Oke. Jadi lebih tinggi rata-rata nilai untuk kampus ini ya. 91,61. Oke, kemudian
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, ini bisa dilihat. Di sini portofolio tidak ada, kemudian masih tergolong prodi baru ya. Oke, infrastruktur sipil dan kelautan FTSLSI. Oke, tanpa sertifikat mendukung 89,15. Ini ada fisika dan matematika TL. Oke. Ini ada FITB kampus Cirebon. Kemudian mapel pendukungnya fisika matematika, kebanyakan ini matematika dan fisika ya. Tanpa sertifikat mendukung ini 89. Oke, tinggal kalian screenshot aja ya. Screenshot aja, jadi ini biar cepat videonya. Oke, ini ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian 87, fisika matematika juga. Kemudian ada FMIPA. Oke. Matematika dua-duanya 87. Kemudian ada ini kayaknya yang tadi ya. Oh iya tadi itu. Nah, lanjut ke sini. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Teknologi Lingkungan. Oke, ini ya. 89. Kemudian Fakultas Teknologi Industri Kampus Cirebon. Oke, rata-ratanya 92. Mapel pendukungnya ada, ini yang ada kota naik sedang. Oke, rekayasa industri itu tidak disarankan lintas jurusan, kemudian 91. Oke, teknologi industri, sistem dan proses. Ini juga termasuk prodi baru dan rata-rata nilai rapotnya 89. Oke, kemudian ini ada SAPPK nih, SAPPK S1. Oke, fisika dan matematika nilai rapotnya 90. Kemudian ini kampus Cirebon ya tadi, ya kan? Kampus Cirebon. Oh, yang tadi kampus Cirebon, ini kampus yang di Bandung. Oke, 90,87. Kemudian Sekolah Bisnis dan Manajemen Kampus Cirebon. Oke, ini ada ekonomi dan matematika, mapel pendukungnya. Dan tanpa sertifikat mendukung nilainya 91. Oke. Sekolah Bisnis dan Manajemen. Wah, ini lumayan tinggi. Sangat ketat. Kemudian pilihan mapel pendukungnya ekonomi matematika dan nilainya 93. Oke. Tinggi sekali itu. Sekolah farmasi. Oke, sekolah farmasi ini turun sedang. Kemudian mapel pendukungnya biologi kimia dan rata-rata nilai rapot yang harus kalian amankan yaitu 91,17. Oke, ini ada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Kampus Cirebon. Oke, termasuk prodi baru, rasio keketatannya sedang, kemudian tanpa sertif pendukung 87. Oke, ini ada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati di Rekayasa nih, prodi Rekayasa 87,79. Biologi dan matematika. Oke, hampir semuanya ada matematika ya. Ya karena kan fakultas teknik ya. Kemudian untuk sainsnya biologi dan matematika juga. Kemudian nilai rata-rata raportnya itu 88. Untuk sekolah teknik elektro stay-nya wah, ini sangat ketat sekali. Rasionya cuma 3%, 3,75%. Kuotanya 90, peminatnya 2.500. Ini kalau nggak salah fakultasnya Pak Purbaya ya, Kementerian Keuangan. Stay. Tanpa sertifikat pendukung 94,25. Mapel pendukungnya fisika dan matematika TL. Oke, untuk komputasi tapi barusan. Sekarang untuk stay rekayasa. Oke, ini agak turun jadi 90, yang tadi kan 94. Kemudian peminatnya juga tidak terlalu banyak dari yang tadi ya, dari stay komputasi. Wah, mantep. Nah, kalau misalkan kalian ingin
dirasionalisasikan, silakan komen dan DM saja nilai kalian mengikuti format di sini. Nama, asal sekolah, penempatan pilihan, kemudian PTN tujuannya, jurusannya apa, data nilai TKA, kemudian ini data nilai pendukung. Oke, jadi ada 2 nilai pendukung TKA kalian. Kemudian data raport, rata-rata raport semester 1 sampai 5 seluruh mapel, kemudian rata-rata nilai semester 1 sampai 5 mapel pendukung. Jadi mapel yang tadi ya, mapel yang ada di sini, mapel pendukung fisika, matematika gitu. Nah, itu mapel pendukung. Kalau misalkan mapel pendukung dengan TKA-nya berbeda, itu biarkan saja, karena kan sudah tidak bisa diubah nanti. Kemudian ada alumni PTN ataukah tidak ada, alumni prodi, apakah mapel pendukungnya lengkap. Jadi kan tadi ada 2 mapel pendukung. Oke, ini ada jurusan, ini simulasi nilai tinggi. Kemudian ada data prestasi, misalkan kalian punya prestasi OSN, berarti sebutkan di sini. Nama kompetisinya siapa, kemudian penyelenggaranya dari mana, lembaga resmi Kemendikbud, Pemkot, lembaga kurasi bintang 1 sampai bintang 5. Kemudian tingkat prestasinya internasional, nasional, provinsi atau kabupaten. Oke, kita coba isi aja deh. Ini misalkan dari SMAN 1 Bogor aja deh. Kita mau masuk ke ITB tadi ya. Karena saya alumni kimia, berarti kita pilihnya ini aja. Oke. Oke, untuk data nilai TKA 50 aja ya, karena nilai rata-rata TKA nasional juga tidak terlalu tinggi, jadi kita ambil rata-rata nilai tengah. Oke, pada saat tahun 2014 nilai saya itu kalau nggak salah 87, berapa gitu, 88 aja. Sekarang udah pasti tinggi ya. Kalau nilai pendukung pasti kimia biologi. Oke, biologi saya kalau salah 96, kimia 94, berarti 95 aja udah. Alumni PTN ada, alumni prodi tidak ada kalau nggak salah. Ini nah, anggap inilah. Misalkan saya menang kompetensi OSN kimia misalkan ya. Penyelenggaranya Kemendikbud. Misalkan tingkat prestasinya inilah kabupaten kota aja dulu gitu. Ini udah jelas individu, bidang prestasinya misalkan olimpiade kimia. Perolehannya juara 2 lah. Apakah linear? Ini linear. Ya, itu. Nah, di sini nanti akan ada hasil skor rasionalisasi dan peluang SNBP-nya. Oke. Nah, ini ada skor akhir. Perkiraan peluangnya yaitu 65,95%. Oke, berarti masih kategori sedang. Kalau misalkan kita isi nih, misalkan ininya juara internasional, juaranya 1 misalkan, juara 1. Oke, peluangnya lebih tinggi nih, 79,27%. Oke, tinggi sekali ya karena sudah juara ke tingkat internasional. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau dirasionalisasikan, tinggal di DM aja. Oke, selanjutnya PTN apa yang akan kalian cari tahu? Di sini ada banyak sekali PTN. Oke, selanjutnya kalian ingin mencari tahu tentang PTN mana di SNBP 2026 sekarang. Ini ada banyak, ada IPB, ada banyak ini, ada ITERA, ini ITERA ya kalau nggak salah. Ada ISBI Bandung, kemudian ada Politeknik, terus ke bawahnya ada UIN, kemudian ada Universitas Indonesia, ada Universitas Gadjah Mada, ada Universitas Brawijaya, oke, sampai ke UPN Veteran. Oke, silahkan di komen ataupun DM di kolom komentarnya.